Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan utama dalam akhlak yang mulia. Sebelum kita mulai, perlu kami sampaikan bahwa dakwah ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya dalam memahami nilai-nilai akhlak Islam. Hari ini, kami berlima ingin berbagi tentang akhlak, sesuatu yang sering kita dengar tapi tidak selalu kita pahami maknanya secara mendalam. Semoga yang kami sampaikan bisa menjadi pengingat, pertama untuk diri kami sendiri dan yang kedua untuk kita semua. Teman-teman, kita sering dengar kata akhlak, tapi pernah gak sih kita renungkan kenapa akhlak begitu penting dalam Islam? Karena sejatinya akhlak adalah cerminan dari keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Shadaqallahul azim. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena pangkat, bukan karena harta, atau bukan karena jabatan, tetapi karena akhlaknya. Maka, kalau kita ingin dimuliakan Allah, perbaikilah akhlak kita. Akhlak yang baik lahir dari hati yang bersih. Masya Allah, benar banget kata Renia. Sekarang aku mau lanjutin dari sisi lain. Akhlak dalam Islam itu bukan cuma tentang sopan santun, tapi tentang moral yang berlandaskan iman. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi kebajikan ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, dan para nabi. Betul banget Jia. Dan kalau kita bicara akhlak yang sesungguhnya, siapa lagi yang paling pantas kita contoh kalau bukan Rasulullah SAW? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana hulukuhul Quran," yang artinya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Bayangin deh, seluruh perilaku Rasulullah adalah cerminan langsung dari Al-Quran. Tutur katanya yang lembut, sabarnya luar biasa, dan kasih sayangnya meluas, bahkan pada yang membencinya. Masya Allah, penjelasan Pila ngena banget. Sekarang aku mau bahas soal gimana akhlak itu dibentuk. Akhlak tidak muncul tiba-tiba, tapi dilatih dan dibiasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 9-10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Inilah inti pendidikan akhlak, menyucikan jiwa dari sifat buruk dan menumbuhkan sifat baik. Nah, setuju banget Dudung. Kalau akhlak itu ibarat bunga, maka tasawuf adalah air yang menyiraminya. Tasawuf mengajarkan kita untuk menjernihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlakan." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Semua yang sudah kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa akhlak adalah cerminan iman. Ia bukan sekedar sikap, tapi juga ibadah yang bernilai di sisi Allah. Mari kita berusaha meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Karena akhlak yang baik bukan hanya memperindah diri, tapi juga membawa cahaya bagi sekitarnya. Semoga Allah mengisi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allahumma inni as'aluka husnal khuluqi kama sa'alatuka husnal khalqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah ciptaanku, maka perindahlah pula akhlakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.